Mengejutkan, Natalius Pigai sebut PDIP gila. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai kembali melanjutkan cuitannya terkait penetapan tersangka korupsi Menkominfo Johnny G. Plate. Dilakukan karena Plate tidak menentang pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Bahkan, dalam cuitan terbarunya, Natalius Pigai mengklaim punya banyak bukti soal buzzer Jokowi dan juga PDIP yang disebutnya gila. Saya belum keluarkan banyak bukti-bukti yang menunjukkan buzzer Jokowi dan PDIP gila. Cuit Pigai. Sebelumnya, Pigai mengatakan penetapan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS adalah wujud nyata pengorbanan politisi Katolik untuk Anies Baswedan. Ditetapkannya Saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilalui. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita hukum, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus dipahami. Kami tetap. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut Johnny G. Plate adalah korban demi pencapresan Anies Baswedan. Tak hanya itu, ia juga menyebut Megawati, Jokowi, dan Luhut jahat. Hal tersebut disampaikan Natalius Pigai lewat status Twitternya @nataliuspigai2 pada Rabu 17 Mei 2023 malam. Dalam postingannya, Natalius Pigai mengungkapkan Johnny G. Plate mungkin bisa lolos dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Syaratnya Johnny G. Plate harus menentang pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Namun Johnny G. Plate diketahui ikut mendukung pencapresan Anies Baswedan. Apabila sebaliknya, dirinya menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo maupun Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bisa mengabaikan kesalahannya. Johnny G. Plate pun dinilai bisa bebas. Diketahui sebelumnya, Johnny G. Plate resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Atas ulahnya itu, negara ditaksir menderita kerugian mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Belum cukup kuat, jadi kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka ini tentunya kami dasarkan pada alat bukti. Alat bukti yang kami maksud di sini tentunya bukan hanya alat bukti yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada saat sebagai saksi maupun pada saat sebagai tersangka, tapi lebih pada adanya keterkaitan dengan alat-alat bukti yang lain, baik alat bukti elektronik, keterangan saksi-saksi yang lain, keterangan ahli. Nah, itu semua setelah kami temukan, alat bukti surat juga setelah kami temukan dan kami evaluasi, dapat kami simpulkan bahwa ternyata ada keterkaitan dan ada pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan baik selaku Menteri Kominfo maupun selaku pengguna anggaran. Dengan itu pada hari ini setelah kami evaluasi, kami putuskan yang bersangkutan sebagai tersangka. Mungkin demikian. Mahfud MD menyebut bahwa anggaran yang dikucurkan pemerintah mencapai 28 triliun rupiah digunakan untuk membangun 4.800 tiang. Pada 2020 sampai 2021, anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai 10 triliun rupiah.
Tapi, kata Mahfud, pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir 2021. Dari 4.800 tiang yang akan dibangun, Mahfud menuturkan hanya ditemukan 985 tiang dan kondisinya tak berfungsi alias mangkrak. Mahfud juga memastikan tidak ada politisasi hukum terkait penetapan tersangka Joni. Mahfud mengatakan ia telah memastikan hal tersebut ke Kejaksaan Agung. Ia mengaku telah mengatakan ke Kejaksaan Agung untuk segera meningkatkan status Joni sebagai tersangka apabila dua alat bukti sudah terpenuhi. Karena, lanjut Mahfud, apabila status hukum Joni tidak ditingkatkan setelah alat bukti terpenuhi dengan alasan kondusivitas. Baru itu 2021 ya, lebih perpanjang sampai Maret 2023, katanya diperpanjang, lalu memang ada barang 985. Jadi ya masih 985 tiang. Itu kan mau membangun 4.800 tiang. Nah, tiang itu juga dengan satelit oleh BPKP. Nah, ditemukan hanya ada 985, itu pun semua yang dijadikan sampel tidak ada, hanya barang-barang mentah mati gitu ya, tidak ada gerakan sinyal yang bisa dioperasikan. Artinya mangkrak ya Pak? Mangkrak dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak gitu. Nah, oleh sebab itu kemudian semula dihitung kerugian oleh Kejaksaan itu sekitar 1, sekian triliun, tapi kemudian BPKP turun tangan, diperiksa itu ternyata mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, makar dan sebagainya itu. Agung telah menaikkan status Menteri Kominfo Joni G. Plate dari saksi menjadi tersangka dan ditahan. Joni diduga terlibat dalam kasus tipikor proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G. Pemirsa, Kejaksaan Agung ataupun Kejagung Republik Indonesia baru saja mengumumkan menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Joni G. Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS dan menyikapi mengenai penaikan status menjadi tersangka tersebut, Joni G. Plate pun langsung ditahan. Pemirsa, kasus korupsi ini terkait dengan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Pemirsa, kita akan langsung dengarkan penjelasan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia berikut ini. Yang depan duduk, yang tertib, yang lainnya biar semua dapat. Ngomongnya nanti saya yang tunjuk semua, jangan semua ngomong. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan press conference dengan Direktur Penyidikan sesuai janji kami. Hari ini kita telah melakukan satu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Dirdik menyampaikan, dan nanti penutupnya juga saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan BTS 4G. Silakan Pak Dirdik. Dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang 3 kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan 2 yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi